Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Ismail Sulaiman. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang manajemen produksi agroindustri. Nah, pada dasarnya manajemen produksi dan agroindustri ini adalah bagian dari sebuah manajemen produksi dan juga operasi yang berbicara tentang optimalisasi penggunaan sumber daya atau yang disebut dengan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin peralatan, serta bahan-bahan dan sebagainya. Yang semuanya nanti akan ditransformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Nah, manajemen produksi ini, produksi dan operasi adalah bagaimana secara optimalnya penggunaan baik itu tenaga kerja, mesin, dan semua hal, semua lini sehingga nanti menjadi suatu produk yang bisa diinginkan dan juga produk yang bisa kita gunakan dengan baik. Nah, umumnya para manajer produksi dan operasi ini akan membuat sebuah masukan atau input-input bagaimana memproduksi, bagaimana mengeluarkan, bagaimana hasil, bagaimana kualitas dan sebagainya. Nah, semua ini adalah sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi, apapun yang kita lakukan, sebuah produksi dalam sebuah industri kita akan melihat adalah permintaan pasar atau permintaan konsumen. Nah, kalau seandainya kita punya produk tapi konsumennya nggak butuh, nggak ada yang beli. Jadi, bagaimanapun suatu proses manajemen ini membutuhkan usaha untuk memberikan ataupun melayani konsumen sehingga permintaan konsumen itu terpenuhi dengan baik. Nah, berbisnis dalam agribisnis ya. Jadi sudah berbisnis, mari kita bagaimana seluk-beluknya di dalam agribisnis sendiri ya. Nah, agribisnis adalah suatu kegiatan atau suatu manufaktur ya yang kita distribusikan salah satu usaha tani, proses produksi usaha tani dari proses penyimpanan, pengolahan, serta distribusi hasil dan komoditas dari hasil usaha tani dan yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan adalah salah satu proses agribisnis ataupun kegiatan-kegiatan agribisnis. Nah, bidang agribisnis ini sebenarnya adalah agribisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan disiplin pemasaran. Nah, ada yang mengatakan agribisnis ini adalah sebuah kajian disiplin pemasaran. Ya, memungkinkan. Tetapi adalah agribisnis memiliki ruang lingkup yang lebih besar daripada itu. Nah, kegiatan agribisnis ini lebih kompleks dibandingkan dengan kegiatan manufaktur. Nah, hal ini terlihat bagaimana proses-proses produksi yang dibuat atau yang mudah digunakan oleh si konsumen sehingga konsumen tersebut terus berkembang dengan segala permintaannya, kebutuhannya, sehingga bidang agribisnis ini juga terus berkembang sehingga akan muncul produk-produk baru ya ataupun muncul teknologi-teknologi baru sehingga akan menghasilkan produk-produk yang diinginkan oleh konsumen dengan cepat dan mudah. Nah, peranan manajemen dalam agribisnis akan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari persiapan order, input sebelum produksi dimulai, kemudian memiliki tenaga kerja, mencari tenaga kerja, kemudian memberhentikan tenaga kerja sehingga melakukan penjualan-penjualan yang memungkinkan, baik itu lintas daerah, regional, kemudian lintas negara dan sebagainya. Ada beberapa fungsi manajemen dalam agribisnis. Yang pertama adalah manajemen pemasaran. Yang kedua adalah manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi-fungsi ini akan muncul dalam sebuah konsep-konsep agribisnis. Nah, keunikan karakteristik industri agribisnis dan makanan. Nah, saya akan coba larinya lebih ke agribisnis dan makanan. Jadi, produk pertanian sebagai bahan makanan. Bagaimana sifat biologisnya, bagaimana pengaruh musim pada proses penanamannya, dan muncul bencana-bencana karena musim. Ini hal sering terjadi. Dan kemudian bentuk-bentuk perusahaan, variasi pasar, terikat dengan desa, keterlibatan pemerintah dalam sebuah karakteristik industri agribisnis. Hal ini muncul dengan keterlibatan pemerintah baik itu berhubungan dengan inflasi, non-inflasi, dan juga kebutuhan masyarakat, dan juga hari-hari besar Islam dan sebagainya, atau hari-hari besar yang lainnya, sehingga keterlibatan pemerintah ini sangat kuat dalam sebuah karakteristik industri agribisnis dan juga makanan.
Nah, sistem pemasaran agribisnis. Nah, luasan usaha tani ataupun pekerjaan ataupun sebuah teknologi antar satu negara, suatu daerah ataupun suatu interlokal akan menentukan tingkat produktivitasnya. Ya, jadi produktivitas produk pertanian didukung oleh iklim dan geografis, kemampuan produksi dan logistik, pemakaian mesin, bahan kimia, serta entrepreneur petani. Lokasi boleh sama, ruang lingkup boleh sama, tetapi ketika pelayanan dan juga bagaimana melakukan suatu hal akan menjadi hasil yang berbeda. Ya, pengeluaran pemasaran dan kenaikan harga jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan harga produk pertanian itu sendiri. Hal ini kita lihat banyak sekali kalau sudah muncul pertanian-pertanian sudah maju, ada yang dinamakan dengan tengkulak, rentenir, dan juga yang dikhawatirkan menerima bagian-bagian pengeluaran yang lebih besar daripada petani. Nah, petani memiliki modal, menanam, merawat, sehingga hasil panen tiba-tiba tengkulak membeli dengan harga murah. Ya, dengan munculnya teknologi saat ini, kita akan bisa mematahkan tengkulak. Kita akan bisa mematahkan orang-orang yang memang tidak inginkan harga itu lebih rendah. Nah, kita bisa gunakan dengan dunia-dunia media-media lain sehingga pemasaran agribisnis ini terus berkembang, ya. Nah, kalau kita lihat sebuah sektor dalam agribisnis, ada food sector. Food sector ini ada production agriculture sector. Nah, tergantung dari input supply sektor. Nah, seandainya kalau saya berikan contoh, misalnya di Kemala kayak orang tanam bawang. Bawang merah mereka tanam. Tapi mereka biasanya tanamnya padi. Sekarang mereka ganti, mereka tanam bawang merah. Berapa jumlah eh, kebutuhan bawang merah yang ada di Aceh? Berapa banyak bawang yang ditanam di Aceh? Apakah signifikan atau tidak? Nah, ketika ditanam, apakah cocok lokasinya atau tidak? Sesuai atau tidak? Sesuai dengan penanganan atau tidak? Jadi, food sector, production agriculture sector, serta input sector ini sangat mempengaruhi dalam sebuah sistem agribisnis. Ketika bawangnya banyak, nggak ada yang beli, rugi. Ketika bawangnya nggak ada sama sekali, tapi permintaannya sangat tinggi, harganya akan meningkat. Ya, ketika bahan bakunya banyak, tetapi permintaan juga banyak, secara otomatis adalah harga akan stabil. Harga stabil ini adalah harga yang sesuai dengan yang dihasilkan dengan yang dijual oleh petani kepada masyarakat. Ya, jadi seimbang. Nah, ini adalah salah satu sektor dalam agribisnis yang perlu kita pertahankan dengan baik sehingga momen-momen ini menjadi salah satu dasar untuk menjadi sebuah proses agribisnis yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat di food sector, ya, yang bagan tadi, pengencer ataupun retailnya, supermarket, chain store, ya. Nah, kemudian food service, restoran misalnya, melayani orang-orang semuanya. Nah, kalau satu orang yang melayani tidak indah, tidak enak, orang itu tidak akan datang, tapi dia akan berbicara kepada orang lain. Ya, food service, ya. Kemudian ada lagi juga restoran tradisional disebut dengan full restoran yang dimaksud untuk memenuhi permintaan untuk makanan luar atau eat out. Ya, sekarang banyak muncul orang take away, ya. Atau punya counter-counter di jalan yang Anda tidak makan di situ tetapi membeli. Kemudian Anda pulang. Fast food atau restoran yang siap saji. Jadi ini yang paling berkembang saat ini. Fast food banyak sekali, ya, seperti KFC, McDonald, Pizza Hut dan sebagainya. Fast food, ya, makanan cepat, ya, jadi istilahnya produknya cepat disaji dan cepat juga untuk dimakan, ya. Nah, kemudian ada institutional food service. Nah, ini adalah restoran-restoran yang dibuat untuk melayani lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi seperti sekolah, rumah sakit, asrama, dan lain-lainnya. Nah, ada juga sebagai pedagang besar atau yang dikenal dengan wholesaling atau perusahaan agribisnis yang menjual kepada pengencer, tetapi bukan kepada konsumen akhir. Namun, dia menjual, pedagang besar menjual kepada ya, sebelum menjual kepada si retailnya atau menjual kepada orang yang lebih menggunakan dengan skala kecil. Atau juga si pedagang besar menjual kepada ke institutional food service atau restoran-restoran
atau juga sekolah, ataupun rumah sakit, atau asrama dan sebagainya. Nah, ini adalah sektor-sektor retail yang akan kita lihat bagaimana sektor pangan itu menjadi salah satu konsep retail dalam sebuah pengenceran. Nah, yang kedua adalah production agriculture sector. Nah, ini kaitannya adalah petani dengan modal yang cukup atau mapan dan memperlakukan sebagai hobi. Jadi ada petani yang dia punya uang banyak, dia hanya bisa membuat, ya suka hati dia membuat apapun. Dia tidak memikirkan apakah itu rugi, apakah itu untung. Karena ini adalah hobi. Jadi petani kecil akan mengharapkan sebagai sumber pendapatan. Tetapi kalau si hobi tidak mengharapkan pendapatan itu banyak atau sedikit, ya. Nah, ini sering terjadi. Production agriculture sektor ini adalah kelompok-kelompok ataupun klaster-klaster yang merupakan salah satu sebagai pendapatan, yang salah satu lagi adalah sebagai hobi ataupun ya kesukaannya, dan dia tidak memikirkan apakah itu hasil produksi agriculture-nya itu adalah beruntung atau rugi, ya. Jadi hanya sebuah kesenangan, ya. Oke, yang ketiga adalah input supply sektor. Jadi ini adalah hal-hal yang terlibat ataupun yang menyediakan input yang berbeda atau produk atau jasa ke dalam proses produksi ini. Jadi input supply sektor ini adalah seperti misalnya kalau dalam kita menanam, kita butuh saprodi, kita butuh pupuk, ya, kita butuh bibit dan sebagainya. Nah, penyediaan ini juga sangat mempengaruhi dari nilai-nilai yang akan keluar atau nilai-nilai yang akan dijual di pasaran. Jadi biasanya harganya itu juga akan tergantung dari produk ataupun bahan dasar ataupun input ataupun juga jasa. Nah, terkadang kita membuat sebuah menanam misalnya kita menanam sebuah jagung, tapi harga bibit jagungnya sangat mahal, biaya olahnya sangat mahal, yang harga jagungnya murah, secara otomatis harga jagung itu akan menjadi meningkat. Nah, ini adalah input supply sektor. Jadi, dukungan input supply sektor ini juga sangat mempengaruhi dalam proses bagaimana proses distribusi agribisnis itu sendiri, ya. Baik. Nah, kalau kita lihat ini adalah perspektif agribisnis, agroindustri, dan pertanian di Indonesia, kita melihat ada beberapa dekomposisi perjalanan pembangunan pertanian per tahunnya, ya. Nah, kalau kita lihat sumber, memang ini sumbernya sudah sangat lama, tetapi kita bisa melihat trennya, ya. Tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan ini tidak jauh berbeda sampai dengan saat ini. Jadi tren perkembangan produksi pertanian dan juga produksi-produksi yang lain serta produktivitas tenaga kerja yang semakin lama akan semakin meningkat, hal ini akan melihat bagaimana dekonstruksi dan juga krisis ekonomi yang terjadi. Ya, jadi peningkatan ini akan mempengaruhi nilai-nilai krisis ekonomi dalam proses pembangunan pertanian di Indonesia. Nah, ada beberapa fase yang memang saat ini mungkin ada fasenya 2001, sekarang udah 2010. 2020. Jadi fasenya bukan fase transisi dan desentralisasi lagi, tetapi fase pembangunan. Nah, fase tumbuh tinggi itu 1978, 1986, Anda masih ingat swasembada beras di Indonesia. Kemudian fase dekonstruksi 1986 sampai 1997. Nah, itu masih swasembada tetapi sudah tergerus nilai-nilai swasembada pangannya. Kemudian fase krisis 1997 sampai dengan 2001. Itu adalah fase-fase krisis yang terjadi di Indonesia, dan kemudian muncul kembali fase transisi dan desentralisasi 2001 sampai dengan saat ini, dan 2001 ya, muncul lagi sampai 2010 ya, pengembangan desentralisasi. Kemudian 2010 sampai dengan saat ini itu adalah proses pengembangan impor, ekspor, dan sebagainya. Jadi peran agribisnis yang seharusnya tidak perlu kita impor menjadi bahan dasar untuk impor. Jadi ini yang menjadi peran agribisnis di Indonesia sendiri. Nah, kita balik lagi ke agroindustri. Nah, konsep agroindustri ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah bahan-bahan yang berasal dari tanaman dan hewan. Pengolahan ini meliputi transformasi dan pengawetan melalui perubahan-perubahan fisik dan kimia dalam proses penyimpanan dan pengemasan dan distribusi.
ada beberapa subsistem. Yang pertama adalah rantai produksi, kebijakan, institusional, dan atau kelembagaan, serta sistem-sistem distribusi pemasaran. Hal ini, 4 bagian subsistem ini yang akan muncul di dalam sebuah nilai-nilai agroindustri. Ya, kalau kita mau lihat dalam sebuah bagan, permintaan barang dan jasa, kita punya inputnya. Apa yang kita butuhkan? Manusia, sumber dana, bahan baku. 3 bagian ini adalah dasar input. Nah, ketika kita memiliki 3 inputnya, kita akan melakukan sebuah proses atau transformasi melalui fasilitasnya apa, mesinnya apa, bagaimana Anda bisa proses. Setelah kita melalui proses transformasi, akan menghasilkan sebuah output yang dinamakan adalah baik itu barang, baik itu jasa. Nah, setelah kita keluarkan ini, ada faktor-faktor lain yang berkaitan terhadap lingkungan atau ekstern. Eksternnya adalah pemerintah, kebijakan pemerintah, teknologi yang akan kita gunakan, nilai ekonomi yang ada saat itu, iklim, konsumen, organisasi buruh, serta hubungan-hubungan internasional yang menjadi salah satu ruang lingkup eksternal. Nah, semua ini kita bisa mengatur dalam sebuah fungsi manajemen yang terdiri dari sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dalam sebuah pengawasan yang menjadi sebuah ruang lingkup manajemen produksi dan operasi agribisnis. Nah, ini adalah salah satu konsep ataupun salah satu tata cara yang akan kita gunakan yang menjadi sebuah ruang lingkup yang sangat besar. Bagaimana si manajemen produksi ini dapat berjalan dengan baik serta operasi agribisnis dapat berjalan dengan sempurna. Nah, skema lain, kalau kita bisa melihat di skema lain ada skema proses transformasi. Nah, inputnya apa? Manusia punya, mesin atau materialnya kita punya, modal kita punya, metode energinya kita punya, informasi kita punya. Kita gabungkan menjadi sebuah proses transformasi dan akan kita menghasilkan sebuah barang atau jasa. Nah, ini adalah umpan balik ya. Jadi adalah umpan balik. Bagaimana proses transformasi ini kita rubah? Ya. Bagaimana kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya alamnya, dengan modalnya, dengan informasinya yang ada, kita bentuk dalam sebuah proses, dan proses ini akan menghasilkan sebuah barang atau jasa yang menjadi sebuah skema proses transformasi. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah manajemen operasi, ada 4 yang paling penting dasar dalam sebuah manajemen operasi ini. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen produksinya, organisasi dan manajemen. Yang ketiga adalah disiplin ilmu lain, penemuan teknologi. Nah, disiplin ilmu lain ini adalah artinya ketika kita terjun ke lapangan, kita tidak bisa mengandalkan dengan satu ilmu. Tapi ada faktor-faktor lain yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain sehingga untuk mendukung proses ataupun proses dari manajemen operasi ini. Nah, seiring berkembangan dengan zaman, penemuan teknologi, mesin, peralatan, dan sebagainya merupakan salah satu ujung tombak dalam proses pengolahan hasil. Hal ini memang akan kita rasakan nanti ketika kita akan memunculkan berbagai produk-produk ataupun inovasi-inovasi baru. Nah, baik, kita akan coba lihat ke poin yang lain adalah bagaimana mengelola perusahaan agribisnis. Nah, untuk mengelola sebuah perusahaan agribisnis ini yang paling pertama adalah kita memiliki manajer. Manajer ini adalah orang-orang yang memang paham ataupun memiliki spesifik khusus yang memahami unsur-unsur biologis, kelembagaan, kemudian lingkungan, di sekeliling proses produksi, ya. Hal ini juga sesuai dengan spesifik dari produk-produk pertanian lainnya. Nah, ada 4 tugas kunci manajer agribisnis. Yang pertama adalah memiliki pengendalian, perencanaan, organisasi, dan pengarahan. Keempat bagian ini adalah salah satu bagian dari kunci manajer seorang manajer agribisnis. Nah, ada beberapa prinsip ekonomi dalam agribisnis. Yang pertama adalah hubungan antara pelaku dengan pemerintah. Bagaimana kegiatan agribisnis ataupun yang banyak menggunakan sumber daya lahan, orientasi pasar dan keuntungan, konsep-konsep dasar atau yang dikenal dengan opportunity cost, keuntungan ekonomi, juga prinsip-prinsip maksimisasi dalam proses industri. Nah, bagaimana perencanaan pasar yang strategis?
Konsep pasar manajemen pemasaran artinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah antisipasi atau yang dikenal dengan memprediksi penentuan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan menentukan pasar sasaran. Jadi produknya kalau kita buat banyak tapi nggak punya sasaran, ya nggak guna sama sekali. Jadi pemasaran baik adalah orang yang dapat menentukan tepat kepada siapa kita jual sesuai dengan pasarnya. Jadi jangan orang nggak minta sama sekali tapi Anda jual, nggak ada yang beli, ya. Ada permintaan, ada ya, pasti akan ada yang produksinya, ya. Jadi memang itu adalah salah satu umpan balik ataupun timbal balik dalam suatu proses konsep pasar. Ya, bagaimana agar pemasaran tetap menjadi kegiatan yang mendatangkan sebuah keuntungan, baik itu produsen, konsumen, dan juga perusahaan sendiri. Nah, sering terjadi evolusi pemasaran atau dikenal dengan product driven dengan asumsi bahwa semua pasar harus seluruh karakteristik produk yang berkualitas. Artinya dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan kondisi saat ini akan evolusi pemasaran yang sangat perubahan yang sangat tinggi. Ada juga sales driven atau muncul dengan kegagalan dalam sebuah memasarkan. Market driven atau yang didasarkan pada upaya penyesuaian produk agribisnis sesuai dengan kebutuhan dan selera-selera pelanggan yang kita butuhkan. Ada beberapa perbedaan antara produk ataupun sales driven dan market driven. Kalau produk dan sales driven ini adalah terpusat pada penjualan. Kegiatannya menjual. Kalau sudah janji tidak dapat ditolak. Jadi kalau sudah pesan nggak boleh kita tolak. Jual apa yang kita miliki dan apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau market driven ini adalah fokus kepada kebutuhan pelanggan. Jadi masyarakat mintanya apa? Kepuasan dan keuntungannya apa? Dan bagaimana menyelesaikan masalahnya? Satu hal lagi adalah kita yakin bahwa kita memiliki sesuatu yang dapat membantu Anda. Artinya ini lebih ke jasa. Memiliki dan lakukan apa yang Anda dapat menjual. Kalau Anda tidak dapat menjual, ya jangan masuk ke dalam sebuah market driven ini sendiri. Ya, nah kalau kita dalam proses perencanaan pemasaran strategis, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana menilai situasi, kondisi, persaingan, pelanggan, perusahaan, dan sebagainya. Nah, ini akan kita identifikasi dalam sebuah analisa SWOT yang akan menentukan tujuan bagaimana kita merancang strategi. Prioritaskan pasar sasaran, pengembangan image dan posisi pengembangan bauran pemasaran, serta akan kita implementasikan strategi-strategi ini dalam sebuah evaluasi. Nah, ini adalah salah satu proses perencanaan pemasaran strategis, ya. Nanti bisa dilakukan baik itu dengan menggunakan analisa SWOT, bagaimana trennya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahan perusahaannya, baik itu pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Ada hal yang lain adalah segmentasi pasar. Cara ini dilakukan adalah bagaimana melihat nilai-nilai geografik ataupun karakteristik serta segmentasi psikografiknya yang ada di lapangan. Nah, ada satu hal yang sering dikenal dengan positioning atau proses menciptakan image yang diinginkan ke dalam pikiran pelanggan. Nah, hal ini sering terjadi. Bagaimana orang membuat sebuah konsep sehingga pelanggan itu akan membeli produk itu. Jadi, seolah-olah produk itu adalah yang paling terkenal dan paling diingat. Ya, contoh misalnya, Anda gunakan Honda. Saya gunakan Honda, tapi Anda naik bukan Honda, tapi Yamaha. Kenapa? Karena produk Honda lah yang pertama sekali keluar di pasaran. Jadi, di kepala Anda akan muncul, ya kamu naik apa? Naik Honda. Dia cuma naiknya Suzuki. Ya, jadi proses ini adalah image ataupun bagaimana merubah pikiran pelanggan bahwa saya akan menggunakan produk ini. Padahal bukan produk itu yang dia gunakan. Nah, ini sering terjadi. Nah, ada beberapa penerapan ataupun bauran-bauran pemasaran atau dikenal dengan marketing mix. Nah, sebuah pertimbangan pasar dalam agribisnis akan menentukan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok pelanggan. Nah, bagaimana supaya pertimbangan-pertimbangan ini sampai ke segmen pasar yang diinginkan oleh si konsumen sendiri? Ada 4 pokok pemasaran atau disebut dengan bauran pemasaran mixnya, ya. Yang pertama adalah produknya apa, harganya, promosi, dan tempat.
Nah, kumpulan nilai ini adalah merupakan nilai-nilai pelanggan dari produk yang memiliki pelayanan suatu pelengkap dalam sebuah konsep agribisnis. Nah, produk agribisnis ini mempunyai nilai, ada tahapan-tahapan pelanggannya, atau dikenal dengan konsep-konsep produk, generic product, expected product, value add product, potential product. Keempat konsep ini yang muncul, ya semua orang pasti kenal ya, generic product, berarti produknya adalah produk yang sudah dibuat dalam bentuk harga murah. Ya, expected product, ya jadi produk-produk yang memang yang diinginkan ataupun yang diharapkan oleh si konsumen pada dasarnya. Value add product adalah nilai-nilai yang ditambahkan. Misalnya Anda menggunakan telur tapi punya omega 3-nya. Jadi ada makan sesuatu tapi punya nilai value yang lebih, ya. Atau potensial produk, produk-produk yang memang selalu dibutuhkan atau memang selalu diinginkan oleh konsumen. Nah, konsep-konsep ini yang akan muncul di pasaran yang memiliki nilai-nilai yang berbeda, ya. Jadi pasarnya ini akan berbeda. Ada beberapa hal yang lain. Pengadopsian produk dan difusi. Golongan individu yang melakukan adopsi produk seperti opinion leader, pengadopsi, pendewasaan, keterlambatan pendewasaan dan keterbelakangan. Dan ini adalah tahap-tahap adopsi produk yang memungkinkan ataupun yang merupakan salah satu uji coba, ya, dalam sebuah kesadaran, ketertarikan, evaluasi ataupun produk-produk yang di trial. Ya, salah satu contoh misalnya mie instan, ya, dia akan keluarkan setiap daerah sesuai dengan produk makanan yang ada. Misalnya di Aceh, mie Aceh, di Medan, soto Medan, rasa rendang, di Padang dan sebagainya. Dia akan buat evaluasi bagaimana ketertarikan konsumen terhadap produk-produk makanan-makanan daerah. Kemudian dia evaluasi, kemudian dia trial, dia coba, kemudian diadopsi. Apakah itu bisa diterima oleh konsumen atau tidak, ya. Ini yang dinamakan adalah pengadopsian produk-produk dan difusi produk yang ada di masyarakat. Nah, siklus atau daur hidup produk tersebut. Awalnya kita kenal, kemudian pertumbuhannya atau permintaannya, pengembangannya, kemudian tingkat pendewasaannya. Artinya adalah berapa lama produk ini dan berapa jumlah produk ini yang diterima oleh konsumen. Seiring dengan waktu, apakah produk ini terus diminta atau berkurang? Artinya adalah produk ini tidak laku di pasaran. Mungkin Anda pernah dengar produk yang dikenal dengan mie hijau. Mie hijau itu hanya keluar cuma 6 sampai dengan 8 bulan di pasaran. Setelah itu ditarik. Artinya apa? Ketika dikenal, pertumbuhannya sangat bagus, perkembangannya sangat bagus, pendewasannya tidak matang, sehingga akan menghasilkan tingkat-tingkat kemunduran dan produk tersebut ditarik dari pasaran. Salah satu siklus ataupun daur hidup produk tersebut. Nah, masuk ke dalam keputusan harga, keputusan pemasaran yang sangat kritis karena sangat mempengaruhi pendapatan dalam suatu agribisnis. Kedua, efek harga akan bekerja berlawanan. Jadi biasanya kalau untuk menghasilkan sebuah harga itu pasti akan dikenal dulu. Jadi dilihat produk-produk lain yang ada satu produk A dengan produk yang lain. Kemudian dibandingkan sehingga produk ini akan menjadi suatu hasil yang produk-produk ini akan menghasilkan mana yang paling bagus atau produk yang tidak bagus untuk di lapangan. Nah, ada hal yang lain strategi penetapan harga. Penetapan harga ini berdasarkan biaya. Nanti kita bisa hitung bagaimana nilai ROI-nya, bagaimana penetapan harga pada persaingan, dan juga kontribusi to overhead, ya, atau dikenal dengan CTO, ya, dalam sebuah penetapan harga. Nah, ini ada beberapa hal yang lain seperti economic value analysis, membagi harga menjadi dua komponen, reference value dan differentiation value dan sebagainya. Ya, akan kita melihat adalah bagaimana harga produk tersebut menjadi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dalam diferensiasi value, yaitu nilai dari atribut produk baru dengan dua nilai. Yang pertama adalah nilai positif. Nilai positif ini menjadi jumlah antara nilai atribut produk baru dengan nilai produk barang atau jasa terdekat. Nah, nilai negatif adalah nilai yang muncul barang dan jasa dibandingkan dengan barang jasa terdekat, atau pengurangan atau nilai-nilai atribut produk-produk yang baru. Nah, ada hal yang lain yang dikatakan dengan value based pricing atau harga penetrasi, harga skimming, loss leader pricing, dan penetapan harga-harga psikologis.
Nah, penetapan harga psikologis ini biasanya adalah harga-harga yang khusus ya, sehingga kemampuan-kemampuan dari masyarakat itu sendiri tidak memungkinkan. Hal ini terjadi biasanya di beberapa negara-negara yang miskin dan negara-negara kaya. Jadi ada yang dikatakan adalah penetapan harga psikologis. Nah, keputusan promosi mengidentifikasikan bagaimana si audien dan sasaran, menentukan sasaran komunikasi, desain pesan, memilih saluran komunikasi, serta mengimplementasikan ke dalam masyarakat ataupun ke dalam produk. Nah, ada hal lagi yang lain, yaitu iklan, komunikasi massa melalui pembeli atau potensi, promosi penjualan, personal selling, keputusan tempat, distribusi fisik, serta manajemen saluran. Dan pengelolaan dan perencanaan produksi bidang agribisnis nanti kita akan lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya. Baik, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lain, silakan hubungi saya melalui email ataupun juga bisa melalui WhatsApp group. Dan sampai jumpa di minggu akan datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.